warahmatullahi wabarakatuh. Orang katanya, itu dia harus nyebut bapak kamu. Nah, itu anak. Sore hari minum es batu, ditemani manggis dan kelapa muda. Luar biasa warga Gunung Batu, wajahnya manis dan awet muda. Baik Bapak Ibu, pertama hatur nuhun tadi sudah hadir ke sini. Yang kedua, tepangkeun aya nu masihkeun yang terkenal teh sareng Kang Angga ya. Alhamdulillah. Janten dinten ieu teh Kang Angga datang lagi ke sini bukan dalam rangka kampanye. Dan kampanye mah atas selesai kemarin pemiluna atau 1 tahun langkung. Dari dulu kita mah datang ke masyarakatnya dengan satu tujuan utama, yaitu ingin silaturahmi. Katanya anggota dewan mah jangan banyak bicara kalau lagi di masyarakat, harus banyak yang mendengar. Nanti bicaranya di gedung-gedung dewan aja, di rapat-rapat. Makanya sekarang Angga kalau ada masukan, usulan yang harus perlu disampaikan, disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Barangkali ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Iya. Nama saya Khairul Bey. Khairul Bey. Secara kebetulan kami ini di wilayah Kota Bogor Barat. Ini pada hari ini memang waktu-waktunya SPMB apa ya? Oh iya. Ya, itu apa namanya PPDB ya. Kalau di wilayah Bogor Barat ini disayangkan Pak. Ternyata di wilayah Bogor Barat tuh penampungannya sangat susah. Karena SMP negeri saja yang ada di mana Bogor Barat? Di Tugede. Orang-orang sini walaupun dekat ke lokasi, tapi karena melewati wilayah lain di Bogor Tengah, sehingga agak sulit untuk pada saat seleksi itu kadang-kadang sulit kan. Inilah barangkali kesulitan para orang tua yang ada di wilayah khususnya Gunung Batu, barangkali umumnya wilayah Bogor Barat. Mungkin juga banyak yang tidak lolos. Contoh yang kebetulan putra abdi teh ngawulan di kelas genep Pak. Ya. Tapi kadang-kadang pulang sampai malam, kadang-kadang sampai pagi lagi. Untuk ngecek ini warga saya, ini murid saya masuk nggak nih? Ini barangkali untuk sementara itu Pak, kalau bisa menjadi aspirasi ini bisa dicatat lah oleh kesimpulan untuk sekarang. Menurut Angga, dalam kesempatan ini saya akan menambahkan apa yang disampaikan Pak Heru tadi. Ini kebetulan terjadi sama cucu saya. Sudah sekian lama, sekian hari ikut tes online. Kita di Bogor Barat ya, masuk ke SMA 5 ya. Ternyata jaraknya dibatasi, hanya 500 meter. Angga mewakili kami ya, mewakili warga kan, mewakili sana itu. Tolong hal ini bisa ada solusi lah. Bagaimana untuk ke depan supaya anak cucu kita bisa masuk ke pendidikan, terutama yang negeri itu Pak. Karena negeri itu kan dambaan semua masyarakat. Tadi kan berbicara masalah pendidikan formal itu kan, sekolah SD memang perlu untuk meningkatkan SDM. Pendidikan itu memang perlu dan memang kita membutuhkan itu. Nah mungkin kalau bicara mungkin background saya saat ustadz gitu, saya lebih ke ranah berbicara pendidikan tentang masalah keagamaan. Jadi saya mohon jadi renungan atau misalnya jadi catatan buat itu semua gitu ya, buat masalah pendidikan keagamaan. Contohnya begini Pak, kita menyediakan media seperti pengajian. Tujuannya apa Pak? Ketika sekolah mencapai prestasi yang tinggi, dan juga kita bisa menciptakan wadah pendidikan yang menunjang keimanan seperti musola, pengajian gitu ya. Tujuannya apa? Meningkatkan iman dan takwa. Karena memang tempat pengajian itu tempat mengelola
masalah iman dan amal gitu kan. Supaya apa? Seperti yang kita lihat mungkin nanti kalau unsur agama menerap kepada anak-anak kita, ketika keluarga kita, insya Allah ketika nanti jadi pemimpin bisa dicontoh seperti Mangga, pemimpin yang adil, pedagang yang jujur, dan apa? Landasan agama tetap ada gitu. Jadi saya mohon. Sekolah kami memang dulu dapat bantuan dari Bank Mandiri. Nah, ternyata setelah beberapa tahun ke sini, waktu itu sebelum masa Covid tahun 2019 misalnya. Nah, ternyata setelah pembangunan itu kan berawalnya kita rancangannya dua tahap. Ternyata setelah berjalan ada kendalanya karena bangunannya bangunan lama. Akhirnya semua dana itu tersyukuri untuk bangunan yang di bawah. Berjalan bergulung waktu ternyata bocoran yang di bawah itu tidak rapi Pak. Jadi bocor. Kemarin juga waktu pemilu kita pakai tempat, memang tempat itu untuk warga RT 2 suka dipakai untuk acara juga. Itu juga untuk bocor hujan, saya bilang ke RT-nya tolong atuh numpang itunya gitu ya. Terus kemarin ada link juga sudah masuk lewat Pak Firman, tapi kita nggak tahu kemana arahnya itu Pak. Sudah mengajukan, cuma untuk mencari jalannya kemana arah Pak ada bantuan tersebut ya. Bu RW sendiri juga udah Bu mengajukan saja katanya lewat itu. Soalnya makin lama teh. Masuk ke proposalnya kapan Bu? Proposalnya setelah sebelum beres pemilu ya, berapa bulan? Awal-awal apa ya kemarin? Udah lama berarti? Udah lama, ada sekitar 4 bulan. Karena setahu saya kalau proposal masuknya ke kelurahan dulu Bu. Oh iya, dari kelurahan kita sudah ada tuh tanda tangan itunya. Udah. Tapi katanya lewat link itu Bu, langsung katanya. Kita langsung masukkan itunya lewat link itu. Soalnya kami berharap dengan bapaknya ada di atas bisa membantu sekolah kami. Itu aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Ini betul-betul banyak masukan dan nasihat buat saya ya. Jadi memang salah satu PR terbesar Kota Bogor adalah betul Pak masalah pendidikan. Jadi kalau dihitung datanya tahun kemarin aja 2024 lulusan SD itu sebanyak 17.000 orang. 17.000 orang lulus SD tahun 2024. Sementara daya tampungnya SMP negeri hanya 5.600. Jadi sudah pasti ada 11.400 orang yang nggak bisa masuk SMP negeri. Nah, ini emang udah berjalan lama. Dan saya sejak pertama dulu dilantik periode pertama sudah mengusulkan ini harus ada tambahan SMP negeri. Tidak hanya di Bogor, sebenarnya Kota Bogor. Karena tadi jumlah 17.000 itu Kota Bogor, 5.600 daya tampung juga Kota Bogor. Kalau pakai zonasi mental, sekarang juga bukan zonasi, tapi domisili sampai kene sih kurang lebih, gitu kan? Nah, emang mau nggak mau harus nambah SMP negeri. Apakah sulit jadi tempat? Sebenarnya tempat mah nggak terlalu sulit, gitu ya. Sampai kita usulkan, dulu kan ada tuh yang sekolah Al-Azhar Sendang Barang, itu udah terbengkalai, udah beli aja itu. Bisa aja dibeli. Cuma memang ternyata gini, nggak cukup kita punya sekolahnya, tapi juga masalah gurunya. Ini harus persetujuan dari pusat karena namanya negeri pasti jadi ASN. Ya ini ada prosesnya, tapi Bismillah ini terus kita suarakan. Nah, walaupun ada harapan baru nih Bu sebetulnya, ada harapan baru. Yang kedua adalah setelah pendidikan formal selesai, bahkan bukan nunggu setelasi, yang harus diperhatikan. Ini sering banget. Itu dari atas sana. Iya. Mentoknya di sini. Iya, Nah. Mas, Dari sana Kutilang 1 pasar, dari mulai pasar ke sini Pak. jadi ini dua, pertama kan perbaiki dari nasinya dulu ditinggiin berarti ini kan? Iya. Iya. Ini mah nampung air. Ini mah nampung air Bu.